Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Dita Puspita Anggraini dari Prodi S1 Keperawatan tingkat 1, Stikes Wijaya Husada Bogor. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tilik 3 yaitu struktur tubuh manusia. Struktur tubuh manusia terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, atom, yang kedua, sel, yang ketiga, jaringan, yang keempat, organ, yang kelima, sistem. Nah, atom. Atom adalah tingkat yang paling sederhana. Gabungan antara dua atom atau lebih disebut molekul. Sel adalah unsur dasar jaringan tubuh yang terdiri dari nukleus atau inti sel dan protoplasma. Sel terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada protoplasma, yang kedua ada sitoplasma, yang ketiga nukleus. Protoplasma adalah seluruh bagian sel yang ada dalam membran plasma. Fungsi protoplasma yaitu sebagai pelindung organ-organ, tindakan sebagai cadangan energi, dan mengangkut oksigen. Yang kedua, sitoplasma. Sitoplasma adalah bagian sel yang terletak di antara membran plasma dan nukleus. Fungsinya untuk mengatur transportasi molekul dalam sel. Yang ketiga, sitoplasma dasar, untuk menyokong dan memastikan keamanan molekul dan organel yang ada di dalamnya. Yang keempat, sentrosom. Sentrosom terdiri dari sentriol, fungsinya untuk pembelahan sel. Ini hanya terdapat di dalam sel hewan. Selanjutnya, nukleus atau inti sel, fungsinya untuk melindungi membran inti dan menjaga integritas sel. Yang selanjutnya, jaringan. Jaringan yaitu kumpulan dari sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama. Jaringan terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, jaringan epitel. Jaringan epitel adalah jaringan tipis yang menutupi permukaan tubuh yang terbuka. Letak jaringan epitel hampir di seluruh tubuh, seperti saluran pencernaan, mata, dan kulit. Jaringan otot umumnya terletak menempel pada tulang, tetapi ada juga terletak di jantung dan saluran pencernaan. Yang selanjutnya, jaringan saraf atau nervus. Itu membentuk jaringan komunikasi dari sistem saraf. Terletak di sistem saraf, bagian otak, dan sumsum tulang belakang. Yang selanjutnya, jaringan ikat atau konektif, yaitu menyokong dan melindungi berbagai jaringan organ dan bagian tubuh. Jaringan ikat terletak pada pembuluh darah, tendon, tulang, dan pembungkus tulang. Yang selanjutnya ada organ. Organ yaitu bagian tubuh yang memiliki fungsi tertentu. Organ terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada jantung, yang kedua ada hidung, paring, laring, trakea, bronki, dada. Yang ketiga ada mulut, paring, esofagus, perut, usus, kelenjar ludah, pankreas, hati, empedu. Yang keempat ada ginjal, ureter, kantung kemih, dan uretra. Yang kelima ada tulang rawan, tulang, sendi, tendon, jaringan otot. Yang keenam ada jaringan sel darah putih, pembuluh limpa, timus, dan jaringan limpa. Yang ketujuh ada otak, jaringan spinal, saraf tepi dan ganglia, organ-organ penting. Yang kedelapan ada kulit. Yang kesembilan pada pria terdiri dari testis, penis, dan kelenjar. Pada wanita terdiri dari ovarium, saluran uterin, uterus, vagina, kelenjar susu. Yang selanjutnya, seluruh kelenjar hormon sekresi, pankreas, testes, ovarium, hipotalamus, ginjal, pituitari, tiroid, paratiroid, adrenalin, usus, timus, hati, dan pineal. Sistem yaitu susunan alat dengan fungsi tertentu. Sistem terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada sistem kerangka tubuh. Sistem kerangka tubuh yaitu rangkaian tulang yang memberikan manusia bentuk, gerak, struktur, dan perlindungan. Sistem kerangka tubuh terdiri dari 206 tulang. Yang selanjutnya ada sistem saraf. Sistem saraf yaitu sistem yang mengatur dan mengendalikan kegiatan-kegiatan aktivitas tubuh. Yang pertama
pertama, sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua, sistem saraf tepi terdiri dari saraf tomatik dan saraf otonom. Yang selanjutnya, sistem otot, yaitu sistem yang membuat manusia dapat bergerak, terdiri dari 650 jenis otot. Yang selanjutnya, sistem pembuluh darah, berperan untuk mengalirkan nutrisi dan energi ke seluruh tubuh, terdiri dari arteri dan vena. Selanjutnya, sistem pernapasan, sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang selanjutnya, sistem indera. Sistem indera adalah bagian dari sistem saraf yang berfungsi untuk proses informasi indera. Yang selanjutnya yaitu sistem urogenital atau sistem kemih. Sistem pencernaan adalah rangkaian sebagian organ yang bekerja untuk mencerna makanan. Sekian video presentasi dari saya. Karena saya juga masih tahap belajar, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.